Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis pembiayaan bank syariah. Jadi, pertamanya kita akan mengulas dulu pengertiannya. Jadi, pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut dengan aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia, aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontingensi pada rekening administrasi serta sertifikat wadiah Bank Indonesia. Jadi pembiayaan sendiri yaitu kita memberikan dana kepada pihak lain untuk apa? Untuk mendukung investasi yang telah direncanakannya, untuk mendukung hal-hal apa saja yang produktif apa saja yang direncanakan oleh pihak lain tersebut, baik dilakukan oleh pihak lain secara sendiri maupun lembaga. Kemudian tujuan-tujuan dari pembiayaan sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu di sini kita ada tujuan secara makro dan tujuan secara mikro. Yang pertama ini yaitu secara makro. Yang pertama adalah peningkatan ekonomi umat. Jadi dengan adanya pembiayaan, masyarakat yang tidak dapat menerima akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya. Yang kedua, tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Jadi artinya bagaimana? Untuk pengembangan usaha pasti membutuhkan dana tambahan. Jadi dana tambahan ini dapat diperoleh melalui dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Jadi pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana sehingga dapat tergulirkan. Jadi suatu usaha tersebut itu bisa mengalami peningkatan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Artinya adalah adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat yang mempunyai usaha untuk mampu meningkatkan daya produksinya. Karena biaya produksi tadi itu membutuhkan dana, sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana. Jadi kalau misalnya ada tambahan dana, pasti produksinya yang pertamanya cuma 10 misalnya, dengan adanya tambahan dana bertambah menjadi 30 ataupun 50 ataupun seterusnya. Kemudian yaitu membuka lapangan kerja baru. Membuka lapangan kerja baru artinya adalah dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana dari pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja lebih banyak gitu. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru, seperti contohnya misalnya yang usahanya pertamanya 1 dibuka cabang lagi menjadi 2, maka usaha yang kedua ini pasti akan menyerap lapangan kerja baru gitu. Itu karena salah satunya yaitu adanya penambahan dana dari sektor dari upaya pembiayaan tadi itu. Yang kelima, terjadi distribusi pendapatan. Artinya adalah masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi, maka akan terdistribusi pendapatannya. Jadi dengan adanya penambahan dana dari pembiayaan, jadi orang-orang masyarakat tadi itu bisa yang mempunyai usaha bisa produktif lagi, bisa beraktivitas kerja lagi, kemudian mereka juga akan memperoleh pendapatan dari usahanya. Kemudian penghasilan dari pendapatan tadi itu dari usahanya tadi itu merupakan pendapatannya, sehingga apa? Sehingga yang pertamanya tidak mempunyai pendapatan, jadi pendapatannya itu terdistribusi gitu, dengan adanya usaha tadi. Selanjutnya adalah
Tujuan pembiayaan dalam mikro. Secara mikro. Di sini ada 4. Yang pertama adalah upaya memaksimalkan laba. Artinya adalah setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Jadi setiap pengusaha menginginkan untuk mampu mencapai laba maksimalnya. Nah, jadi untuk mendapatkan laba yang maksimal tadi, mereka juga perlu dukungan dana yang cukup. Jadi dengan adanya pembiayaan tadi itu, target-target dari laba yang ingin dituju tadi, yang menjadi impiannya tadi itu, tujuannya tertinggi tadi itu tercapai. Kemudian yang kedua adalah upaya meminimalkan risiko. Maksudnya adalah usaha yang dilakukan yang agar mendapatkan maksimal laba tadi itu, maka pengusaha tadi itu harus apa? Harus meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Contohnya risiko yaitu adanya risiko kekurangan modal. Jadi dengan ada untuk mengurangi risiko kekurangan modal tadi itu dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan. Yang ketiga adalah pendayagunaan sumber ekonomi. Maksudnya adalah sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dan sumber daya manusia. Gitu. Jadi jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, namun sumber daya modalnya tidak ada atau dananya tidak ada, maka dapat dipastikan bahwasanya seseorang tadi tersebut itu memerlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna dari sumber-sumber daya ekonomi, baik sumber daya ekonomi, sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Yang keempat adalah penyaluran kelebihan dana. Jadi dalam kehidupan masyarakat ini pasti ada orang-orang yang memiliki kelebihan dana, sementara ada pihak-pihak yang memiliki kekurangan dana. Jadi dalam kaitannya dengan hal ini, masalah dana ini, jadi dengan adanya pembiayaan tersebut, maka dapat tersalurkan antara orang yang kelebihan dana atau orang yang mempunyai kelebihan surplus dalam dana bisa disalurkan atau disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana atau minus kekurangan dana. Selanjutnya adalah di sini ada fungsi dari pembiayaan. Jadi di sini ada 6. Yang pertama adalah meningkatkan daya guna uang. Jadi dengan adanya pembiayaan, uang tersebut bisa lebih berguna. Jadi tidak hanya disimpan di dalam bank dalam bentuk giro. Jadi misalnya dengan adanya pembiayaan, seseorang yang memerlukan uang tadi itu bisa tersalurkan atau bisa meningkatkan usahanya itu dengan adanya pembiayaan. Selanjutnya adalah meningkatkan daya guna barang. Jadi dengan adanya pembiayaan, barang yang tadinya tadi atau sumber daya alam tadi itu mempunyai nilai, namun karena tidak ada modal tadi itu, maka dia tidak bisa bernilai. Jadi dengan adanya pembiayaan, maka nilai daya guna suatu barang tadi itu bisa lebih meningkat. Contohnya apa? Contohnya misalnya produsen tadi itu yang mempunyai padi untuk menjadi beras, pasti dia itu membutuhkan dana untuk menggiling berasnya ke pabrik misalnya itu. Atau contoh lainnya apa? Contoh lainnya misalnya kalau misalnya ada akar-akar pohon yang besar tadi itu, untuk menilai nilai gunanya lebih bagus atau utilitas dari barang tersebut lebih meningkat, maka dibutuhkan dana. Dana untuk apa? Untuk bagaimana si akar-akar tadi itu bisa dijual untuk nilai produksinya, nilai estetikanya itu lebih tinggi, maka dibutuhkan dana. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan peredaran uang. Jadi dengan adanya pembiayaan tadi itu, maka peredaran uang tadi itu lebih berkembang kayak gitu. Karena apa?
Karena yang pertama itu uangnya tadi itu tidak hanya berkumpul di satu tempat. Jadi dari orang yang mempunyai kelebihan uang disalurkan kepada orang yang memerlukan atau kekurangan dalam uang. Kemudian yang keempat adalah menimbulkan kegairahan berusaha. Jadi dengan adanya dana, maka seseorang yang mempunyai skill dalam hal produksi atau hal-hal produktif lainnya, maka dia juga memiliki semangat untuk berusaha. Yang kelima adalah stabilitas ekonomi. Jadi stabilitas ekonomi ini maksudnya bagaimana? Jadi dengan adanya pembiayaan, ekonomi tadi itu bisa stabil. Kenapa? Karena seseorang tadi itu atau masyarakat itu bisa dia itu produktif, sehingga kalau misalnya produktif tadi itu perekonomian juga akan berjalan dengan baik. Selanjutnya yang keenam adalah sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Jadi kalau misalnya banyaknya pengusaha-pengusaha UMKM, maka pendapatan nasional juga akan meningkat. Jadi kalau misalnya suatu negara tadi itu pengusahanya sedikit, maka pendapatannya juga sedikit. Selanjutnya adalah jenis-jenis pembiayaan. Jadi jenis pembiayaan ini ada beberapa tergantung menurut keperluannya. Yang pertama adalah menurut keperluannya, yaitu ada dua, pembiayaan untuk modal kerja, dan yang kedua adalah pembiayaan untuk investasi. Jadi untuk modal kerja maksudnya apa? Jadi pembiayaan tersebut atau dia meminjam uang tersebut itu dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usahanya. Yang kedua adalah pembiayaan investasi. Jadi pembiayaan investasi ini maksudnya untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Misalnya dia itu membeli mesin dan yang lain-lain. Yang ke selanjutnya yaitu menurut jangka waktu. Jadi di sini ada tiga, yaitu pembiayaan jangka pendek. Maksudnya adalah pembiayaan yang dilakukan dalam waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi jangkanya itu pendek. Yang kedua adalah pembiayaan jangka menengah. Jangka menengah yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Kemudian yang ketiga adalah pembiayaan jangka panjang. Jadi pembiayaan jangka panjang ini dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. Kemudian adalah pembiayaan menurut tujuan penggunaan. Jadi tujuan penggunaan di sini ada pembiayaan konsumtif dan ada pembiayaan produktif. Jadi kalau pembiayaan konsumtif itu pembiayaan untuk membeli barang-barang konsumtif, misalnya membeli kendaraan dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pembiayaan produktif. Jadi pembiayaan produktif ini adalah pembiayaan yang untuk usaha lagi gitu. Jadi misalnya dia itu pembiayaan untuk usaha mikro dan lain-lain. Kemudian adalah bagaimana sih proses pemberian pembiayaan di dalam bank syariah. Jadi yang pertama itu adalah prosesnya, yaitu pengumpulan data dan atau informasi dan verifikasinya. Jadi sebelum diberikan pembiayaan, biasanya si perbankan tadi itu akan mengumpulkan data calon nasabah peminjam. Jadi bagaimana dia? Nah, jadi bisa kan kalau misalnya di perbankan tadi itu harus adanya form permohonan pembiayaan, jadi harus diisi dulu, kemudian surat keterangan usaha dan yang lain-lain, kayak gitu. Dokumen identitas nasabah dan yang lain-lain, laporan keuangannya, pembiayaannya, kemudian verifikasi data itu maksudnya bagaimana? Jadi dengan adanya pengumpulan data tadi itu, bagaimana dia pemohonnya, jadi perizinan usahanya, laporan keuangannya, identitasnya. Jadi dengan verifikasi itu maksudnya diverifikasi lagi apakah benar yang ditulis dari si calon nasabah tadi itu di form permohonan gitu misalnya. Jadi cara verifikasinya bagaimana? Cara verifikasinya adalah salah satunya dari pihak perbankannya tadi itu pasti on spot checking. Contohnya apa maksudnya? Mereka tuh langsung on spot, langsung berkunjung langsung ke tempat usaha atau domisili si nasabah gitu. Jadi banyak dari si perbankan tadi itu pasti langsung mengecek
Misalnya dia ingin mengambil pembiayaan. Jadi untuk verifikasi, misalnya dia bilangnya usahanya besar gitu. Jadi untuk verifikasi dari pihak perbankan pasti akan cek ke tempat usahanya, pasti akan dilihat lagi apakah benar ataukah tidak. Kemudian selanjutnya bagaimana cara lainnya, yaitu dengan BI checking. Jadi dengan melihat bagaimana si nasabah tadi itu apakah dia telah melakukan pembiayaan di bank lainnya ataukah tidak. Jadi dengan adanya BI checking tadi ini bisa melihat apakah nasabah tersebut berhubungan dengan bank-bank yang lain, dia itu jujur ataukah yang lain ada kredit macet dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua adalah analisis dan persetujuan pembiayaan. Jadi kalau misalnya sudah semuanya itu diverifikasi, pengumpulan dana sudah selesai, maka adanya analisis dan persetujuan pembiayaan. Jadi analisisnya bagaimana? Jadi analisis pembiayaan itu ada beberapa. Ya. Kemudian yang ketiga ini administrasi dan pembukuan pembiayaan, yang keempat adalah pemantauan pembiayaan, yang kelima adalah pelunasan penyelamatan pembiayaan. Jadi kita akan menjelaskan tentang analisis pembiayaan dulu. Di sini yaitu tujuan dari analisis pembiayaan yang pertama itu untuk menilai kelayakan dari calon peminjam. Yang kedua adalah untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. Yang ketiga yaitu menghitung pembiayaan yang layak. Jadi yang pertama itu kalau misalnya kita tidak menganalisis pembiayaan, bisa jadi calon peminjam tadi itu yang pertama misalnya tidak jujur, kemudian dia tidak layak, terus dia itu tidak bagus laporan keuangannya sehingga bisa adanya resiko gagal bayar. Kemudian yang ketiga adalah misalnya kita tidak ada analisis pembiayaan, kita tidak bisa menghitung sebenarnya keperluan dia itu untuk pinjam uang itu berapa. Di sini ada pendekatan analisis pembiayaan, ada 5. Yang pertama itu pendekatan jaminan. Jadi di sini ada pendekatan jaminan. Pendekatan jaminan itu maksudnya yaitu bisa dilihat dari pendekatan jaminannya itu bagaimana jaminan dari si calon nasabah tadi itu. Kemudian pendekatan karakter. Di sini juga bisa dilihat bagaimana karakter dari si calon peminjam tadi itu. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan dari kemampuan pelunasan. Jadi misalnya dari pendekatan kemampuan pelunasan. Selanjutnya adalah pendekatan dengan studi kelayakan. Jadi dengan studi kelayakan maksudnya adalah bank itu memperhatikan bagaimana sih kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam tadi itu. Kemudian yang kelima adalah pendekatan fungsi-fungsi bank. Jadi ini juga si banknya tadi itu memperhatikan fungsinya. Sebagai apa fungsi si bank tadi itu? Sebagai intermediari keuangan, yaitu mengatur bagaimana mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan. Jadi kalau misalnya banyak dana yang disalurkan daripada dana yang didapatkan, pasti susah gitu. Pasti terdapat resikonya tadi itu. Oke. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip analisis pembiayaan, yaitu ada 5. Yang pertama adalah karakter. Karakter di sini yaitu sifat. Bagaimana sifat dan karakter atau karakter dari nasabah pengambil pinjaman. Jadi kita bisa lihat apakah dia jujur ataukah tidak. Jadi biasanya nih juga bisa lihat dari kalau misalnya psikolog bisa lihat ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah capacity. Capacity yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman. Yang ketiga, jadi yang kedua ini bisa dilihat dari misalnya laporan keuangannya. Bagaimana dia menjalankan usahanya, apakah laporan keuangannya itu meningkat, misalnya asetnya selalu meningkat, labanya semakin tinggi, ataukah tidak. Kemudian yang ketiga adalah kapital. Besarnya modal yang diperlukan dari peminjam. Jadi juga dilihat berapa dia modal yang diinginkan, berapa modal yang dia punya, gitu juga dilihat. Yang keempat adalah kolateral. Jadi jaminan yang dimiliki oleh si calon nasabah tadi itu untuk digadaikan sebagai jaminan atau agunan. Kemudian yang kelima adalah condition. Jadi keadaan usaha atau keadaan si nasabah, prospek nggak dia ke depannya gitu. Kemudian selanjutnya adalah analisis pembiayaannya. Jadi analisis pembiayaan itu ada yang analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Jadi analisis kualitatif sendiri
Dia itu ada beberapa, yaitu ada 5. Yang pertama adalah aspek dari manajemennya. Jadi aspek dari manajemennya di sini bisa dilihat bagaimana sih karakter dari perusahaannya gitu. Kemudian bagaimana profesionalismenya dari si perusahaan tersebut, apakah dia profesional ataukah dia tidak. Misalnya apa? Misalnya bagaimana riwayat bisnisnya, pekerjaannya, leadershipnya, skillnya, dan lain-lain. Reputasi usaha nasabahnya tadi itu. Jadi ada proporsionalnya. Kemudian yang kedua adalah aspek produksi. Jadi aspek produksi tadi ini ada beberapa yang dilihat. Yang pertama yaitu lokasi usaha. Jadi dengan adanya lokasi usaha tadi ini kita bisa lihat apa yang dilihat. Misalnya lokasi usahanya itu dekat dengan bahan baku, daerah pemasarannya bagus, tenaga kerjanya mumpuni gitu. Tidak bertentangan dengan agama, sosial, budaya, dampak lingkungan misalnya gitu. Jadi kan ada beberapa usaha yang dia itu usahanya juga berdampak dengan lingkungan tidak baik, misalnya pencemaran lingkungan dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah SDM-nya. Jadi juga dilihat bagaimana penilaiannya terhadap SDM-nya atau tenaga kerjanya, kayak gitu. Apakah dia itu bagus dari SDM-nya? Apakah sesuai dengan yang direncanakan dari si pengusaha tersebut? Yang ketiga adalah kapasitas produksi. Kapasitas produksi. Bagaimana penilaian kemampuan dalam memproduksinya? Apakah ada mesin-mesin dan alat produksi yang dimiliki atau mencukupi? Kemudian ada proses produksinya. Proses produksinya di sini bisa dilihat bagaimana lama waktu dalam memproduksinya, teknologi yang dipakainya. Kemudian yang keempat, yang D adalah fasilitas pemeliharaannya. Jadi di sini juga dilihat bagaimana si pengusaha tadi, calon nasabah tadi itu, apakah dia itu bisa memperoleh agar alat produksinya itu terjamin keberadaannya dan senantiasa berjalan dengan baik. Maksudnya bagaimana tempatnya untuk memelihara alat-alat produksinya misalnya gitu. Apakah selalu dipelihara dengan kontinu ataukah tidak. Yang kelima adalah sarana dan prasarana. Itu juga dilihat bagaimana usaha tersebut terlihat. Contohnya misalnya infrastrukturnya yang diperlukan untuk kegiatan usahanya, sumber bahan bakunya, bahan pembantunya, sumber tenaga kerjanya, sumber energi, dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah aspek pemasaran. Di sini juga akan dilihat bagaimana sih kemampuan dari perusahaan dalam memasarkan barang produksi atau jasa dari hasil usahanya. Gitu. Apakah mereka sudah mampu melihat segmen pasarnya, segmen pasar yang tujunya, saluran distribusinya, bagaimana mereka melihat keinginan dari pasar. Dan di sini juga kita juga bisa melihat produk life cycle-nya, perputaran dari produknya itu bagaimana, apakah cepat habis ataukah dia lama gitu. Kemudian yang keempat adalah aspek legal. Jadi aspek legal atau aspek hukum ini bisa dilihat, misalnya yang pertama ini legalitas pendirian badan usaha. Jadi apakah badan usaha tadi itu sudah memiliki hukum, sudah memiliki berbadan hukum gitu. Yang kedua yaitu legalitas usaha dan perizinan. Di sini misalnya meliputi status kepemilikannya, kesesuaian izin usaha nasabah dengan kegiatan usahanya. Kadang izinnya A tapi usahanya B gitu. Jadi di sini dilihat legalitas usaha dan perizinannya. Yang C adalah legalitas barang agunannya. Apakah barang agunannya tadi itu mencukupi atau tidak gitu. Kemudian yang kelima adalah kondisi perekonomian. Jadi kondisi perekonomian ini juga dilihat bagaimana sih dampak perekonomian baik negeri maupun di dalam negeri maupun global terhadap industri atau usaha yang dijalankan oleh calon nasabah tadi itu. Kemudian yaitu analisis kuantitatif. Jadi analisis kuantitatif ini berupa penilaian terhadap aspek kapital dan keuangan nasabah atau calon nasabah tadi itu. Jadi yang dianalisis apa? Misalnya neracanya, laporan keuangan neracanya, laporan bagaimana sih aktivanya, utangnya, modal perusahaannya. Kemudian yang kedua adalah laporan laba ruginya. Bagaimana sih laporan laba ruginya? Apakah labanya lebih banyak daripada ruginya dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bagaimana sih sumber dan penggunaan dananya.
Apakah sumber dananya yaitu kebanyakan pinjam ataukah kebanyakan modal dari sendiri gitu. Semoga dimengerti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.